Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Agusti Atira dengan NIM P01720125105. Saya berasal dari D3 2B di Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah kesehatan jiwa. Yang pertama yaitu fenomena kejadian masalah kesehatan jiwa di Eropa, Asia maupun di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu tantangan kesehatan yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Menurut World Health Organization atau WHO, beban kesehatan jiwa mengalami peningkatan tiap tahunnya dan menjadi salah satu penyebab disabilitas. Di kawasan Eropa juga, gangguan kesehatan jiwa cukup tinggi. WHO mencatat bahwa 1 dari 6 orang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa yang paling sering ditemukan adalah depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, dan demensia pada lansia. Kondisi ini dipengaruhi oleh tekanan pekerjaan, isolasi sosial, perubahan gaya hidup, dan akibat dari COVID-19 sebelumnya yang menyebabkan meningkatnya stres dan kecemasan masyarakat. Di kawasan Asia, jumlah penderita gangguan kesehatan jiwa menjadi yang paling banyak di dunia karena memiliki banyak penduduk. Gangguan yang sering terjadi, yang pertama yaitu gangguan kecemasan, skizofrenia, gangguan akibat penyalahgunaan obat. Faktor penyebabnya yang pertama yaitu tekanan ekonomi, urbanisasi yang semakin cepat, bencana alam maupun karena adanya stigma kuat di antara masyarakat kepada penderita jiwa dan akhirnya mereka menjadi enggan mencari pertolongan. Selain itu, di beberapa negara Asia juga masih terdapat keterbatasan tenaga kesehatan jiwa. Sementara itu, di Indonesia, masalah kesehatan jiwa juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2023, gangguan mental emosional seperti depresi dan kecemasan masih banyak ditemukan, terutama pada usia remaja dan usia produktif. Selain itu, skizofrenia masih menjadi salah satu gangguan jiwa yang paling berat dan cukup banyak dijumpai. Tantangan yang lain yaitu masih dihadapi adalah stigma masyarakat pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, belum meratanya akses pelayanan kesehatan jiwa, dan juga masih ada ditemukannya praktik pemasungan di beberapa daerah walaupun jumlahnya terus menurun. Yang kedua yaitu pengertian kesehatan jiwa menurut WHO dan undang-undang. Menurut WHO, kesehatan jiwa adalah kondisi kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang menyadari potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari, dapat belajar dan bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi kesehatan jiwa bukan hanya berarti tidak mengalami gangguan jiwa, tetapi juga mampu menjalankan fungsi kehidupan secara optimal. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jiwa adalah suatu kondisi ketika seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan mampu mengenali kemampuan dirinya, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, peran perawat dalam pelayanan kesehatan jiwa. Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara menyeluruh. Peranan pertama yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan. Perawat melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, menyusun rencana tindakan, melaksanakan intervensi, lalu mengevaluasi kondisi pasien. Peran yang kedua yaitu sebagai edukator, yaitu memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien maupun keluarga mengenai penyakit, pengobatan, cara mengolah stres, serta pentingnya patuh dalam menjalani terapi. Peran ketiga adalah konselor. Perawat memberikan dukungan emosional, mendengarkan keluhan pasien, membantu pasien mengatasi masalah yang dihadapi. Selanjutnya, perawat juga memiliki peran yaitu sebagai advokat, yaitu melindungi hak-hak pasien, menjaga kerahasiaan pasien, serta memastikan pasien memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Perawat juga berperan sebagai koordinator dan kolaborator, yaitu bekerja sama dengan dokter, psikolog, pekerja sosial, serta keluarga pasien dalam memberikan pelayanan yang komprehensif. Dan juga perawat juga berperan sebagai peneliti dengan menerapkan praktik keperawatan berbasis bukti atau evidence-based practice
agar pelayanan yang diberikan semakin berkualitas. Akhir, perawat berperan sebagai promotor kesehatan, yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental. Demikianlah dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.